Pertempuran Varna. 10 November 1444 Masehi, Varna menjadi arena pertempuran yang sangat menentukan bagi keberlanjutan Kekaisaran Bizantium. Saat itu, wilayah kekuasaan Bizantium tinggal menyisakan kawasan metropolitan Konstantinopel. Namun, bukan perkara mudah menjatuhkan kota tersebut. Suplai bantuan terus mengalir dari negara-negara Eropa daratan. Bizantium dan Konstantinopel adalah simbol kehormatan Eropa, meskipun wilayahnya telah menyusut drastis. Dengan segala cara, Konstantinopel harus dipertahankan seiring bangkitnya kekuatan baru dari Asia Minor, Kesultanan Turki Utsmani. Pertempuran Varna melibatkan pasukan koalisi Eropa melawan pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Murad II. Pada masa-masa tersebut, kekuasaan Turki Utsmani telah melintasi Selat Bosporus. Serangkaian kegagalan menaklukkan Konstantinopel membuat Turki menggunakan strategi mengisolir kota Konstantinopel dari Eropa. Dirintis oleh para pemimpin sebelumnya, beberapa tanah Eropa telah dikuasai Turki. Sebelum berusia 100 tahun, Turki telah melebarkan kekuasaannya di sebelah utara Bosporus. Tahun 1363, jauh sebelum pertempuran Varna, Kesultanan Turki Utsmani telah mendirikan ibu kotanya di Adrianopel dan kemudian dikenal sebagai Edirne. Posisi Edirne cukup strategis untuk mengisolasi Konstantinopel. Namun, kekuatan Eropa yang masih sangat tangguh membuat isolasi tersebut gagal. Beberapa kampanye militer pasukan koalisi Eropa membuat Turki menunda target mereka atas Konstantinopel. Pada tahun 1440 hingga 1442, Sultan Murad II terlibat pertempuran melawan Beograd dan Transilvania. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Namun, Sultan Murad II berhasil memenangkan kampanye militer yang dilancarkan oleh John Hunyadi dari Hongaria. Pasca perang berlarut-larut, Sultan Murad II dan John Hunyadi menandatangani Fakta Gencatan Senjata. Sultan Murad II kemudian melepaskan tahta dan memberikan puncak kepemimpinan kepada Sultan Mehmed II yang saat itu masih berusia 12 tahun. Sultan Murad II lebih memilih kehidupan spiritual di Anatolia. Pemegang puncak kekuasaan Turki yang masih terlalu muda itu membuat Hongaria menjalin aliansi dengan Venezia dan Paus Eugenius keempat. John Hunyadi secara terang-terangan telah mengabaikan fakta perdamaian yang dibuatnya dengan Sultan Murad II. Koalisi Eropa sebagian besar diperkuat pasukan dari Polandia, Hongaria, dan Romania. Gabungan pasukan dari Hongaria, Polandia, dan Bohemia mencapai 15.000 personil. Kekuatan itu ditambah dengan 7.000 personel kavaleri Romania Wallachia yang dipimpin Mircea II. Konsolidasi pasukan Eropa yang digaungkan Paus Eugenius keempat juga berhasil menggerakkan detasmen skala kecil dari beberapa negara seperti Ceko, Bosnia, Kroasia, Bulgaria, Lituania, dan Ukraina. Unit-unit elit turut melibatkan diri dalam pasukan koalisi Eropa. Pasukan Ksatria Teutonik yang bermarkas di Marienburg, Jerman turut bergabung. Puncak kepemimpinan seluruh kekuatan pasukan Eropa gabungan itu dipercayakan kepada John Hunyadi dan Vladislaus III, pemimpin Polandia. Total keseluruhan pasukan koalisi Eropa itu mencapai 60.000 personil. Kecuali dari Angkatan Laut Kepausan dan Venesia, seluruh pasukan telah berkonsentrasi di Varna, Bulgaria. Sementara itu, pasukan Angkatan Laut dari Kepausan dan Venesia mencoba memblokade Selat Dardanella ketika pasukan koalisi telah bergerak menuju Varna. Mereka mencoba mencegah bantuan yang datang dari Anatolia. Sementara itu, Sultan Mehmed II menyadari ancaman telah dekat, segera mengambil keputusan dengan memanggil kembali Sultan Murad II. Tidak mudah meyakinkan Sultan Murad II untuk kembali ke medan pertempuran, hingga akhirnya Sultan Mehmed II menulis surat kepada ayahnya tersebut. Jika Anda adalah Sultan, datang dan pimpin pasukan Anda. Jika saya Sultan, saya dengan ini memerintahkan Anda untuk datang dan memimpin pasukan saya. Setelah menerima surat dari putranya tersebut, Sultan Murad II segera menuju Edirne dan memimpin kembali pasukan Kesultanan Utsmani. Pada 9 November 1444 Masehi, Sultan Murad II dan 50.000 pasukannya telah mendekati Varna dari sisi barat.
Manuver Sultan Murad II membuat pasukan koalisi Eropa berada dalam jebakan. Puluhan ribu personel pasukan koalisi kini terjepit di antara Laut Hitam, Danau Varna, dan tebing curam dataran tinggi Franga, sekaligus musuh di depan mereka. Malam harinya, menjelang 10 November, John Huyandi memanggil para perwira tinggi untuk menyusun strategi keluar dari situasi yang tidak menguntungkan itu. Kardinal Julian Cesarini, perwakilan kepausan di pasukan koalisi, bersikeras agar secepatnya mundur. Namun, setelah menyadari situasi pasukan yang terperangkap, Julian Cesarini kemudian mengusulkan taktik bertahan sambil menunggu datangnya pasukan dari kepausan dan Venesia. Para perwira tinggi pasukan koalisi Eropa menyetujui usulan Cesarini. Namun, tidak bagi John Huyandi dan Vladislaus III. Mereka berdua menentang usulan Cesarini dan akan menempuh strategi ofensif. Pada 10 November 1444 Masehi, John Huyandi menempatkan 20 hingga 30 ribu pasukannya di antara Danau Varna dan dataran tinggi Franga. Pasukan garis depan itu terdiri dari unit tentara bayaran Hongaria, pasukan kerajaan Hongaria, dan pasukan pengawal Polandia. Barisan pasukan membentuk formasi busur panah dengan panjang mencapai 3,5 km. Di garis belakang, unit-unit pasukan kavaleri Romania Wallachia bertugas sebagai cadangan sekaligus pendukung serangan. Pada sisi sayap kanan mereka, pasukan bersiap di atas kawasan perbukitan dengan kekuatan mencapai 6.500 personel. Unit-unit pasukan dipimpin Uskup Jan Dominek dari Varadin, Julian Cesarini dengan pasukan dari unit Jerman dan Bosnia, Uskup Eger memimpin unit Slavonia, dan Franco Talossi memimpin unit Kroasia. Di sisi kiri, pasukan koalisi berkekuatan sekitar 5.000 personil. Michael Zilagi memimpin unit Transilvania, Bulgaria, dan tentara bayaran Jerman. Di dekat Laut Hitam, Hetman Čejka memimpin unit dari Ceko, Ukraina, Polandia, Lituania, dan Wallachia. Varna, pagi hari 10 November 1444 Masehi, pasukan Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin langsung oleh Sultan Murad II telah menggelar formasi tempur. Berkekuatan 50.000 personil, pasukan Turki yang datang dari arah barat berhasil memaksa konsentrasi koalisi Eropa dalam posisi serba salah. Dalam situasi terdesak, pasukan koalisi hanya memiliki pilihan melawan dengan semua potensi yang mereka miliki. Sultan Murad II menempatkan unit pasukan kavaleri elit Yeniseri pada posisi sentral pasukan induk. Pasukan induk juga diperkuat oleh personel tambahan dari Rumelia. Pada posisi sayap kiri, Sultan Murad II menempatkan pasukan elit Akinci dengan tambahan pasukan Sipahis dari Anatolia. Akinci merupakan divisi rider pasukan kavaleri ringan dengan kualifikasi melakukan penyergapan tiba-tiba di garis depan. Di sayap kanan, pasukan Turki terdiri dari unit Kapikulus dan Sipahis dari Rumelia. Selain itu, unit Yeniseri Pemanah dan Akinci juga ditempatkan pada dataran tinggi Franga untuk mengantisipasi sergapan musuh. Pasukan Turki mengambil inisiatif serangan dengan pergerakan kavaleri ringan Akinci ke arah perbukitan. Pasukan penyergap ini bertemu dengan unit Kroasia yang dipimpin Francois Talossi. Manuver Akinci direspon dengan serangan panah api dari sayap kiri pasukan koalisi. Hujan panah api berhasil memaksa Akinci mundur dari kawasan perbukitan. Pasukan koalisi Eropa bergerak cepat mengejar kavaleri ringan Akinci. Sayangnya, pengejaran tersebut dalam formasi yang tidak teratur. Pasukan koalisi Eropa itu segera terperangkap dari kedua sayap oleh serangan kavaleri Sipahis Anatolia. Tanpa disiplin formasi pertempuran, pasukan koalisi Eropa itu menjadi sasaran mudah. Meskipun sempat mencoba melarikan diri, sebagian besar pasukan koalisi Eropa itu tewas di sekitar rawa-rawa Danau Varna. Begitu halnya dengan pasukan Jerman dan Bosnia yang dipimpin Kardinal Julian Cesarini. Nyaris tidak ada yang selamat dari pertempuran di rawa-rawa Varna. Julian Cesarini sendiri tidak selamat dari sergapan kavaleri Anatolia. Hanya pasukan Kroasia yang berhasil mundur dari rawa-rawa Danau Varna. Francois Talossi dengan cepat menyelamatkan pasukannya dari pembantaian. Di sayap pertempuran lainnya, Sipahis menyerbu pasukan Hongaria dan tentara bayaran Jerman yang dipimpin Michael Zilagi.
pertempuran tersebut berjalan alot. Kedua pasukan saling menekan dan untuk beberapa lamanya, hasil akhir pertempuran masih belum terlihat. Situasi pertempuran yang masih belum jelas itu membuat John Huyandi membantu Michael Silage. Sebelumnya, John Huyandi memerintahkan Vladislaus III untuk tetap berada di pasukan Indo. Vladislaus III mengabaikan perintah Huyandi. Membawa 500 ksatria Polandia, Vladislaus III justru bergerak ke pusat pasukan Kesultanan Utsmani. Vladislaus mencoba menyergap Sultan Murad II dan menjadikannya tawanan. Pasukan elit Yeniseri berhasil menghalau sergapan ksatria Polandia. Nasib naas menimpa Vladislaus III. Alih-alih menangkap Sultan Murad, dia justru ditangkap oleh Yeniseri dan dihukum mati. Dan tidak satupun dari 500 ksatria Polandia yang dibawa Vladislaus III berhasil keluar hidup-hidup dari sentral pasukan Kesultanan Turki. Sementara itu, dari seluruh medan pertempuran Varna, pasukan koalisi Eropa menderita korban jiwa yang cukup besar. John Huyandi yang telah mengetahui tewasnya Vladislaus III mencoba mengambil tubuh Raja Polandia itu. Namun, belum sempat melakukannya, John Huyandi harus melihat kenyataan untuk menyelamatkan sisa-sisa pasukan koalisi. Bukan pekerjaan yang mudah bagi Huyandi. Pasukan Kesultanan Utsmani terus melancarkan serangan, terutama dari unit-unit kavaleri pemanahnya. Dan korban jiwa di pihak koalisi Eropa terus bertambah ketika mereka dalam situasi penyelamatan. Pertempuran Varna setidaknya memakan korban jiwa hingga puluhan ribu. Hanya sedikit dari pasukan koalisi Eropa yang berhasil lolos dari Varna. Di pihak pasukan Turki, mereka menderita korban jiwa yang lebih sedikit. Selain tewas, ribuan pasukan koalisi Eropa juga menjadi tawanan perang. Sebagian dari tahanan itu mendapatkan hukuman mati dan sebagian lainnya dimasukkan ke kamp kerja paksa. Pasca pertempuran, pasukan Kesultanan Utsmani mengendalikan kawasan Varna dan Bulgaria, sekaligus memastikan hilangnya semua potensi ancaman. Bagi Polandia, tewasnya Vladislaus III membuat kerajaan tersebut tanpa kepemimpinan hingga 3 tahun lamanya. Jatuhnya Varna dan Bulgaria membuat akses Konstantinopel ke Eropa menjadi terputus. Ibu kota Kekaisaran Bizantium kini telah benar-benar terisolir. Tanpa adanya ancaman dari barat, Kesultanan Turki Utsmani memperkuat kendali kawasan dengan menguasai Peloponnese dari tangan Yunani. Kawasan tersebut telah membantu pergerakan pasukan koalisi Eropa ke Varna. Dengan kemampuan Kesultanan Utsmani melakukan pasifikasi kawasan di sekitar perairan Aegea, Laut Marmora, dan Laut Hitam, maka kejatuhan Konstantinopel tinggal menunggu waktu. Bagaimanapun juga, bukan perkara mudah menguasai ibu kota Bizantium. Kesultanan Turki masih membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun berikutnya.